Halo, saya Martin. Selamat datang di Surabaya. Selamat datang di episode Furnitur Karta Laminate. Saya Alfian, saya dari ADRS. Saya merintis usaha saya dari toko saniter, toko arsitektur hardware, kemudian berkembang masuk ke bisnis dan distribusi bahan-bahan furniture. Kalau saya mulainya dari furniture maker dulu. Saya furniture maker dulu, kemudian furniture makernya berkembang dengan bagus. Saya dulu justru customernya Pak Martin. Kemudian setelah berkembang, saya diversifikasi pekerjaan, kemudian saya berusaha untuk jadi distributor beberapa alat-alat yang mendukung perusahaan saya yang lama. Jadi triplek lah, HPL lah, lem lah, yang berhubungan dengan bahan baku furniture fabrikasi saya. Jadi mulainya di situ, kemudian saya mulai buka distribusi itu tahun 2010. Ya belajar kanan kiri, kepentok kanan, kepentok kiri, akhirnya ya sekarang lumayan lah, ada hasilnya, masih sudah kelihatan lah. Yang terpenting sih kalau dari saya konsistensi, sabar dan tekun. Kemudian prinsip berbagi, market sharing dengan dealer-dealer saya sehingga semua mendapatkan manfaat yang diinginkan. Kalau saya intinya hidup itu kan berbagi. Kalau kamu bisa berbagi, positifnya akan kembali ke kamu, kembali ke kita gitu dalam artian. Nah, dengan Karta ini kita berusaha untuk berbagi dengan dealer, berbagi dengan end user, semua jadi manfaatnya itu bisa dapat seimbang. Kita berusaha menyeimbangkan manfaat itu sehingga semuanya happy, semuanya senang, konflik bisa diredam, Kartanya bagus, kita jaya, end user senang. Kalau kesulitan di setiap level hidup itu kan ada level ya. Kalau menurut saya percaya hidup itu ada level, ada step yang harus kita tempuh sampai ke atas. Ada kayak anak tangga itu ada 1, 2, 3, 4. Ketika kita di level 1, kesulitannya apa? Level 2, kesulitannya apa? Kalau dulu awal-awal kesulitannya ya pasti karena saya mulai dari nol. Jadi saya harus membangun relasi yang bagus dengan customer. Kemudian saya harus tahu dari mana barang saya harus ambil, bagaimana saya punya hubungan yang baik dengan distributor saya, dealer saya. Dari situ kalau hubungannya sudah baik antara dealer sama customer, kita lebih enak untuk mengatasi masalah. Katakanlah masalah selalu ada. Kemudian kalau kita berangkatnya itu dari pertemanan, itu ngomongnya lebih gampang untuk mengatasi masalah. Istilahnya itu kalau orang Surabaya bilang cengdilah. Jadi lebih enak itu mengatasi masalah, bisa dirembuk secara baik-baik. Dan yang terpenting adalah menghargai semua usaha dari dealer-dealer yang sudah membantu saya dalam berkembang sampai saat ini. Selama pandemi, kita melakukan optimalisasi order melalui platform seperti WhatsApp, telepon juga bisa, karena bisnis ini dinamis, semua bisa kita lakukan. Selama pandemi juga kita beruntung karena bisnis ini termasuk bisnis yang ketahanan terhadap pandemi tidak terlalu berpengaruh. Saya kalau era digital hanya menurut saya itu mempermudah kita untuk kita berkomunikasi dengan klien, kemudian memperkecil resiko-resiko tentang salah paham ya, terutama kalau HPL itu kan tipe-tipenya ada semua. Nah, kalau di WhatsApp itu kita gampang aja, kalau mereka istilahnya mereka order itu kita suruh order lewat WhatsApp, jadi angka-angka itu kan lebih diminimalisir lah istilahnya. Kunci sukses dari bisnis HPL ini adalah ketersediaan stok yang baik, variasi warna yang cukup. Saya rasa dengan kedua hal itu
Dengan merek Karta kita menemukan semua yang kita harapkan. Kalau bisa diterima dengan dealer, agen, end user, itu ya stok sangat penting. Tapi branding juga harus kuat. Kemudian hubungan antar dealer, antar distributor, antar prinsipal, gimana semua di lini bisnis itu saya percaya bahwa hubungan itu nomor satu, komitmen itu nomor satu. Sarana yang terpenting adalah kita harus menyiapkan transportasi untuk pengiriman barang secara cepat, walaupun dengan order yang sangat minim. Kita menghargai setiap orderan yang masuk dan kita berusaha secepat mungkin untuk mendistribusikan supaya barang dapat sampai ke tangan customer dengan cepat. Diusahakan tuh tingkat servisnya supaya tingkat servisnya itu tinggi. Secepat mungkin, kalau bisa 1 kali 24 jam sudah di tangan customer kan lebih enak. Kalau bisa dealer-dealer kita juga punya stok yang bagus sehingga nggak perlu tunggu 1 kali 24 jam. Jadi customer datang, dilayani, dia bisa bawa pulang atau kita bisa antar dengan cepat. Supaya kompak, kita jaga harga, kita setting harga, kita berbagi, dan yang terpenting adalah dari distributor tidak dominan dan mau berbagi kepada dealer-dealernya. Dengan demikian distributornya bertumbuh, dealernya juga bertumbuh. Ya kalau saya gimana membangun kompak, saya berangkatnya selalu berteman sama dealer itu berteman. Kalau saya berteman dulu, ngomong komplain sama teman, memberikan masukan sama teman itu lebih enak daripada sama orang lain. Jadi saya lebih terbuka ngomong. Orang lain juga kalau sudah teman sama saya, mereka mau komplain sama saya bisa lebih terima gitu. Kayak saya kayak Pak Martin, kalau bertengkar. Tapi kalau sudah ya sudah, karena kembali lagi ke teman lagi. Itu kembalinya ini bisnis, bukan bisnis ini sekedar bisnis. Bisnis ini adalah nilai plus dari pertemanan menurut saya ya. Jadi saya membangunnya adalah ya bagaimana selayaknya orang berteman lah. Yang penting acara makan-makan tetap jalan. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depan, dengan catatan bahwa saya sebagai distributor akan lebih fokus untuk menyediakan stok yang sangat cukup dan distribusi yang cepat. Saya yakin Karta ke depan akan lebih berkembang dan lebih maju. Jangan lupa, kalau pohon itu yang paling penting kan akarnya. Akarnya kuatin dulu. Ketika akarnya sudah kuat, pohon itu niscaya akan lebih kuat lagi. Jadi jangan lupa akarnya. Dari mana, dulunya seperti apa. Kalau orang Jawa bilang kacang jangan lupa lanjaran. Terima kasih sudah datang di Surabaya dan di acara furniture Karta Laminate. Salam dari Surabaya, semoga kita sehat semuanya. Sampai jumpa. Saya tunggu di Bali untuk next.